Shalom teman-teman, kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Saya hanya membacakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4 saja. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi teman-teman, kita akan melihat bahwa hari Pentakosta adalah memperingati turunnya Roh Kudus kepada para rasul dan murid-murid Yesus yang berkumpul di Yerusalem ya setelah kenaikan Tuhan Yesus. Nah, di mana peristiwa ini diceritakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ya, ayat 1 sampai ayat 11, yang mana gereja pada saat itu orang-orang percaya disuruh menantikan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa. Nah, kita akan melihat hari ini kita merenungkan hari Pentakosta yang dikenal sebagai hari ke-50 setelah Paskah atau setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, apa yang Tuhan Yesus janjikan bahwa Roh Kudus turun ke atas mereka sudah digenapi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13 ini. Nah, ketika mereka sedang berkumpul di satu tempat ya, di situ kita bisa melihat bahwa turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka sedang berkumpul. Nah, setelah Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, bahasa-bahasa lain ini ada tertulis di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Saya akan bacakan. Orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dan di sini kita melihat rasul-rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang turun atas mereka. Mereka bisa menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain yang sedang berkumpul di Yerusalem ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun boleh menjadi saksi Tuhan di dalam hidup kita bagi orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Dan di sini setelah turunnya Roh Kudus, kita akan melihat bahwa kuasa Allah itu bekerja luar biasa ya, memakai para rasul dan murid-murid yang sedang berkumpul di Yerusalem itu. Mereka boleh menjadi saksi Tuhan di dalam hidup mereka. Dan kita tahu bahwa setelah turunnya Roh Kudus, maka rasul-rasul itu terus dengan giat pergi untuk menjadi saksi Tuhan di muka bumi ini. Menjadi saksi Tuhan itu berarti bahwa kita harus memberitakan Kristus
kepada orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberikan kuasa Roh Kudus juga kepada kita untuk menjadi saksinya di dalam hidup kita masing-masing. Setelah Roh Kudus turun ke atas kita, mari kita terus giat bekerja untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur kalau Roh Kudus sudah diberikan kepada orang-orang percaya, para rasul. Pada saat itu Roh Kudus turun, maka mereka boleh menjadi saksi Tuhan bagi bangsa-bangsa lain. Mereka dapat berkata-kata dalam bahasa lain, sehingga orang lain yang tidak mengenal bahasa yang mereka sampaikan, mereka bisa mengerti dengan bahasa yang mereka dengar. Tuhan, kiranya Engkau juga boleh menolong kami, memakai setiap kami, boleh menceritakan tentang kasih Tuhan, keselamatan hanya di dalam Yesus, Juru Selamat Tuhan Yesus, bagi bangsa-bangsa lain, bagi orang-orang di sekeliling kami yang belum mengenal dan belum percaya kepadamu. Pakailah hidup kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.